Selamat pagi teman-teman semuanya. Saat ini kami kelompok 10 yang beranggotakan saya Maura Dana Sonarto. Saya Nabila Atria. Saya Lovelita Zelda Larenesae. Saya Alia Yunisa Syabila. Saya Revila. Saya Akmal Sultan. Saat ini kami sedang berada di depan Museum Hos Cokroaminoto di Jalan Peneleh. Dan saat ini kami sedang melakukan kegiatan proyek kebangsaan. Selamat menikmati. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai kebangsaan dan semangat nasionalisme menjadi fondasi utama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi, tantangan terhadap rasa cinta tanah air dan kesadaran sejarah semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda. Salah satu tempat yang memiliki nilai historis tinggi sekaligus menjadi sumber pembelajaran kebangsaan ialah Museum Hos Cokroaminoto, Surabaya. Museum ini merupakan rumah tempat tinggal Haji Umar Said Cokroaminoto, tokoh pergerakan nasional yang dikenal sebagai guru bangsa. Dari rumah ini pula, lahir berbagai tokoh besar seperti Soekarno, Sumaun, Musso, dan Kartosuwiryo yang kelak memainkan peran penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Keberadaan museum ini tidak hanya menjadi saksi bisu perjuangan kemerdekaan Indonesia, tetapi juga menjadi simbol lahirnya beragam pemikiran dan ideologi yang membentuk karakter bangsa Indonesia. Mungkin bisa diceritain Pak tentang sejarah rumah ini sama beliau Cokroaminoto. Ya, jadi Pak Cokro itu menempati rumah ini tahun 1907. Itu di saat beliau pindah dari Madiun karena orang tuanya tidak setuju dengan keputusan beliau untuk meninggalkan pekerjaan sebelumnya, sehingga beliau akhirnya mencari jalannya sendiri untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil dengan ideologinya sosialis Islam. Jadi akhirnya bisa pindah ke sini, anak istrinya diajak ke sini, dan di rumah ini itu banyak kegiatan bersejarah penting, termasuk bagaimana beliau memimpin organisasi Sarekat Islam hingga menjadi organisasi terbesar saat itu dan mendidik para murid-murid yang kelak bahkan menjadi pemimpin-pemimpin partai dan pemimpin negara. Seperti itu. Sehingga setelah itu rumah ini diambil alih oleh Pak Soekarno sendiri tahun 68 ketika beliau menjadi presiden, kemudian diserahkan ke Pemkot Surabaya tahun 68. Setelah itu kosong, dipakai warga untuk fasilitas umum sampai tahun 2016 oleh wali kota saat itu Bu Risma, ditata ulang untuk dijadikan museum. Motivasinya Bapak Cokroaminoto dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu gimana Pak? Kan ada latar belakang sosialis Islam gitu kan? Betul, pasti ada cikal bakalnya kenapa beliau ingin Indonesia ini merdeka. Karena semasa beliau bekerja di pemerintahan Belanda saat itu beliau melihat banyak kaum-kaum pribumi yang diperlakukan secara tidak adil, diperlakukan seperti budak dan lain-lain, sehingga beliau termotivasi agar bisa melawan sistem kolonialisme itu dengan caranya. Mungkin mengenai rumah ini Pak, apa ya yang masih originalnya gitu, yang dari awal nggak dipindah-pindah mungkin? Yang masih original di rumah ini itu temboknya. Jadi bangunannya itu masih original, dan kusen-kusen yang dicat hijau ini masih original. Selain atap dan lantai itu sudah diganti. Atap. Ya, dan perabotan itu semuanya diisi baru. Oke. Itu berarti sebelumnya tangganya atau masih seperti itu? Masih sama. Sama. Belum. Berarti dicat aja Pak? Iya, dicat aja. Sama ditambahi untuk pegangan atas itu untuk safety saja. Mungkin yang terakhir Pak, itu nilai perjuangan apa sih Pak
yang relevan buat kita sebagai mahasiswa UNER Hukum? Sebenarnya banyak yang kita bisa pelajari dari pergerakannya Pak Cokro, dari kepribadiannya bersama teman-temannya dan murid-muridnya, itu bagaimana beliau bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman dan muridnya untuk mengedepankan bangsa ini. Jadi apapun perbedaannya, karena kebetulan di dalam rumah ini banyak pemikir-pemikir selain Pak Cokro, jadi beliau mampu menjadi penengah di antara mereka, dan yang terutama itu tadi mementingkan kepentingan bangsa. Berdasarkan hasil kunjungan, pengamatan, dan wawancara dengan pihak pengelola museum, dapat disimpulkan bahwa Hos Cokroaminoto tidak hanya berfungsi sebagai ruang pelestarian sejarah, tetapi juga sebagai sarana edukasi yang relevan bagi generasi muda. Museum ini berhasil menghidupkan kembali nilai-nilai kebangsaan, terutama semangat persatuan, keberanian berdialog, dan kemampuan menghargai perbedaan. Penyajian cerita mengenai Cokroaminoto serta para muridnya yang memiliki ideologi dan latar belakang yang berbeda menjadi bukti bahwa perbedaan tidak harus menjadi sumber konflik, tetapi dapat menjadi kekuatan ketika ditempatkan di bawah kepentingan bangsa. Selain itu, museum berperan penting dalam kesabaran sejarah pada anak muda dengan menghadirkan pengalaman belajar yang lebih dekat dan terasa nyata. Pengunjung tidak hanya memiliki artefak, tetapi juga diajak memahami konteks kehidupan, nilai perjuangan, serta cara tokoh-tokoh masa lalu membangun dialog yang santun meskipun berbeda pandangan. Sekian video dari kami, semoga ilmunya dapat dipelajari dan berguna bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.